Iya Bapak Ibu, kelas kita demokan ya. Tolong diperhatikan biarpun agak jauh. Sudah terlihat baik Pak? Sudah Mas, cuman itu zoomnya dipilih yang paling kiri aja, nah gitu aja. Ya, taruh di tengah nih Mas, nanti biar kelihatan. Oke, nah ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu nanti mengklik alamatnya tadi Pak, sehati.hubla.debug.go.id akan terlihat tampilan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah setelah tampil begini, Bapak Ibu nanti harus melakukan registrasi dulu. Nah saya tanya nih, di sehati.hubla.debug.go.id yang tanggal 1 September yang sudah berhasil login sama Bapak Ibu, tunjuk tangan. Saya pengen informasi ini. Yang sudah berhasil login masih dikit ya, sudah berhasil login, jadi sudah masuk di saatnya, masih dikit. Nah yang belum berhasil Bapak Ibu, nanti di atas itu ada tulisan registrasi, boleh diarahkan kursornya Bang ke registrasi, jangan diklik dulu ya, registrasi. Nah dia balik dulu ya Bang, karena ini slide-nya agak jauh. Nah situ Bapak Ibu ya, Bapak Ibu klik dulu di registrasi, coba klik Bang registrasi, klik registrasi. Nah nanti kita tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini akan tampilannya sesuai sama dengan perusahaan ataupun PNS Bapak Ibu ya. Nah sekarang sebagai PNS berarti di situ Bapak Ibu diminta untuk menginput NIP IP. Jadi ada NIP-nya kita nih Bapak Ibu. Nah itu diinput di situ Bapak Ibu. Contoh diinput Mas 1982 bla bla bla. Nah setelah diinput nanti klik registrasi yang kuning ya Bapak Ibu ya. Nah perusahaan gimana nanti cara registrasinya, dia menginput nomor NIB nya tadi Bapak Ibu, yang izin NIB nya itu ada nomornya 16 digit juga, 120 bla bla bla. Nah itu perusahaan tuh cara registrasi seperti itu. Nah setelah diklik registrasinya, tadi saya sampaikan Bapak Ibu cek di email Debhub-nya, cek email Debhub-nya. Nanti Sehati ini akan mengirimkan link untuk melakukan registrasi. Bapak Ibu harus menginput kalau saya nggak salah username password, terus ada beberapa hasil lupa. Nah di situ diinputkan itu Bapak Ibu ya, itu caranya. Perusahaan juga begitu, sama caranya ya, itu tuh registrasi. Nah sekarang anggap kita tuh sudah melakukan registrasi, sudah bisa masuk login. Nah ini kita mau login sebagai perusahaan dulu atau sebagai bendahara Bapak Ibu? Sebagai apa perusahaannya? Bendahara, karena di sini hadir bendahara ya. Oke, bendahara. Nah dianggap berarti ini perusahaannya tidak punya NIB Pak ya. Jadi semua bendahara yang melakukan aksi di Sehati ya Bapak ya. Oke Bang, kita login sebagai bendahara. Balik ke portalnya Bang. Ya Bapak Ibu ya, kalau sudah bisa login, nanti tinggal klik nih login aplikasi. Nah tuh, klik login aplikasi. Terus di situ sistem meminta nih username-nya. Username-nya itu adalah NIP Bapak Ibu. Ya, NIP. Silakan masuk ke NIP-nya. Nah ini kita pakai NIP dari salah satu PT. Terus passwordnya itu adalah password pada saat Bapak melakukan registrasi. Ya Bapak ya. Username-nya itu adalah NIP, passwordnya adalah password pada saat Bapak melakukan registrasi. Nah masukin, terus klik continue. Nah setelah diklik nanti akan tampil seperti ini. Yang tadi 7 tangan berarti sudah seperti ini Bapak Ibu ya, sudah seperti ini ya. Nah di sini Bapak Ibu, Bapak perhatikan di sini Bapak Ibu, di sini ada yang warna merah namanya tugas. Terus ada yang namanya proses terbuka. Terus ada yang paling kanan warna hijau namanya proses selesai. Nah jadi nanti Bapak Ibu sebagai perusahaan ataupun petugas PNBP nanti sering dicek di sini Bapak Ibu, sering dibuka Sehatinya apakah Bapak Ibu dapat tugas. Kalau dapat tugas berarti nanti nilainya di sini 1. Sekarang kan 0 nih Bapak Ibu ya, karena kita belum ada request nih. Nah kalau sudah izinnya selesai nanti ada di hijau sana Bapak Ibu, proses selesai. Maksudnya nota tagih sama kwitansinya selesai ya, adanya di sebelah di sana. Jadi bendahara ataupun perusahaan
nanti ngecek izinnya nota tagih sama kwitansi selesai itu ada di di sana Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, untuk proses terbuka gimana? Nah, ini untuk melacak nih. Si perusahaan itu bisa melacak nih dokumennya sudah sampai di manakah? Kayak tadi dibilang Pak Bagio nih. Pak Bagio sering nelpon saya, si perusahaan itu tahu dokumennya itu stuck di situ 1 minggu Bapak Ibu. Nah, ini ada apa kan? Nah, ternyata si Pak Bagio karena sering keluar kota, karena dia harus sebagai direktur, terus sebagai sesdit juga. Nah, itu saya informasikan, Pak, ini udah 3 hari nih, jadi bisa dilacak Bapak Ibu sama perusahaan itu. Gitu Bapak Ibu ya, nanti kita lihatin. Nah, sekarang kita akan request nih untuk jasa kapal. Jadi menunya ada di sebelah kiri bawah Bapak Ibu. Ini enggak terang ya, ininya Bang ya, proyektornya ya, Mas, enggak terang ya. Nah, di situ ada namanya Blanko PNBP. Nah, ini yang Bapak Ibu lakukan setiap hari nanti Bapak Ibu ya. Klik Blanko PNBP. Nah, 10 jasa itu akan keluar di sini Bapak Ibu. Coba diklik. Nah, sekarang coba kita demo jasa kapal. Ya, Bapak Ibu ya. Coba diklik jasa kapalnya, Bang. Jadi perusahaan datang ke tempat Bapak Ibu, dia pengen membayar membuat nota tagih ataupun kwitansi jasa kapal. Kita klik jasa kapal. Nah, di sini Bapak Ibu ada nama apa tuh ya tulisan? Ya. Ada nama pemohon. Nah, yang datang ke Bapak Ibu itu siapa ini? Nah, disampaikan aja di situ nama pemohonnya siapa, gitu ya. Nah, contoh nih, Mr. Riko, contoh. Pemohonnya Mr. Riko. Terus tanggal permohonannya tanggal berapa? Tanggal hari ini. Terus tujuannya kemana? Nah, di sini berdasarkan UPT masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan sekarang yang login ini kan namanya siapa itu? Rio Huta Barat ya? Ya Mas? Rio Zulfadli. Ya, dari KSOP kantor otoritas pelabuhan utama Belawan. Ya, berarti dia akan memilih nih kantor otoritas pelabuhan utama Belawan. Kalau misalnya Dumai, pilih nih KSOP Dumai atau Disnat Dumai ya Bapak ya, kan. Terus setelah dipilih tujuannya kepada siapa, terus nama kapalnya. Nah, ini tadi Mas, harusnya di sini itu kalau kita sudah narik nih dari kapal online nih Mas. Jadi kita klik tanda keberangkatannya langsung keluar tuh. Tapi di sini masih free text. Ya, jadi nama kapalnya tulis dulu Bang, apa? Kapal apa gitu? Kapal Titanic. Terus pemilik dan keagenannya itu siapa? Menyesuaikan juga. Silakan Bang, ditulis Bang siapa? Iya. Terus GT-nya berapa? Juga masih free text 1000. Terus panjangnya berapa? 200. Terus tanggal kedatangannya tanggal berapa? Silakan isi. Tanggal keberangkatannya juga berapa? Silakan isi. Ya. Terus nama pelabuhannya. Nah, ini juga harusnya narik nih. Cuman kami masih ada kendala tadi Mas ya. Jadi masih kita free text. Contohnya ini berarti pelabuhan Belawan. Terus tipe pelabuhannya apakah dia pelabuhan umum, TRS menyesuaikan Bapak ya. Kita pilih pelabuhan umum. Terus jenis pelayarannya apakah dia dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, Bapak Ibu, jenis pelayaran ini apakah cukup 2 ini? Atau ada lagi mohon informasi? Cukup 2 saja ya, dalam negeri sama luar negeri. Gitu ya Bapak ya. Nah, kita pilih dalam negeri. Dalam negeri. Nah, setelah di sini Bapak Ibu, nah di sini sistem butuh informasi layanannya. Caranya gimana? Di situ ada tombol plus, itu diklik saja tombol plusnya. Nah, terus di sini nih dimasukin jasanya, jasa apa? Silakan Bang. Jasa labu, tambat, tunda. Nah, kita pilih jasa labu. Terus fasilitasnya dermaga, contohnya. Ini notif apa nih? Terus waktu mulainya waktunya kapan? Terus lanjut setelah waktu mulai, waktu selesainya kapan? Ribut ya. Terus jam mulainya. Nah, di sini Bapak Ibu mohon maaf juga dari kami untuk pemilihan jam ini kami juga masih melakukan manual Bapak Ibu ya.
harusnya sistemnya sudah otomatis nih dengan pilih jam-jam gitu kan, klik langsung otomatis timbul. Nah di sini masih manual ya Bapak Ibu dengan format seperti yang disampaikan di sistem di formnya. Jadi contohnya itu jam 8.22. Nah samakan aja Bang, 18.22 gitu. Terus jam selesainya itu adalah jam 24.00. Nah berarti kan masih begitu ya Bapak Ibu ya. Nah untuk etmalnya, nah sini Bapak Ibu, etmalnya ini tadi yang tadi ditanyakan. Etmalnya ini berapa Bapak Ibu kita sampaikan? 1, 2, 1 ya? Ya, 1 saja Bang. Itu 1.00 terus ada koma itu? Bisa dengan 1 sih. Dengan 1 ya? Tapi kalau diketik 1 aja apa tuh? Sama ini otomatis dari sana Pak. Otomatis ya? Iya. Udah karena naik versi itu Bang ya? Iya. Oke sip. Jadi agak Ya, karena etmal ini kan bisa sifatnya desimal, jadi kita Desimal. bikinin ada koma di belakang Pak. Iya. Kemarin informasi yang kita terima seperti itu Pak, mohon izin Pak. Iya, makasih Bang Ju. Ini terkait dengan request dari teman-teman di Bali dan di 8 itu ya Bang, Bang Sahabat ya? Baik. Oke, nah begitu Bapak Ibu ya. Jadi etmal ini menyesuaikan, kalau memang bulat berarti bulat, kalau desimal desimal. Dan di sini kita anggap 1, terus disimpan. Setelah disimpan, baru di bawahnya ini apa yang nongol ini? Bisa dibilang nggak ini? Ya. Nah, di sini Bapak Ibu dalam melakukan request jasa ini dari 10 itu ya. Nah, sekarang kan ini jasa kapal nih. Perlu nggak Bapak Ibu data dukung? Izin Bapak Ibu, perlu nggak data dukung Bapak Ibu? Perlu ya. Untuk menyesuaikan apakah betul ya sesuai dengan GT-nya gitu ya. Nah, jadi kami kemarin disampaikan dari tim bagian keuangan, perlu Bapak Ibu. Cuman dokumennya itu katanya sih formatnya berbeda-beda. Jadi di sini kami sepakat kemarin ya, bukan hanya Dati doang, sepakat oleh tim format yang Ibu sebagai data pendukung ini diupload bentuknya zip, ZIP, zip gitu. Nah ini bisa diupload di sini Bapak Ibu. Kalau memang diupload tinggal pilih berkas nanti upload. Tapi ini tidak mandatory ataupun wajib. Ini nggak perlu nih. Ya sudah, kita anggap tidak perlu diupload ya, tinggal dilanjutkan saja. Bagus ya. Silakan lanjutkan Bang. Nah, setelah dokumen ini dilanjutkan, ini tadi login sebagai bendahara ya? Iya, Mas? betul Pak. Sebagai bendahara. Nah, tugasnya ini akan diteruskan kemana Bapak Ibu? Mohon informasi. Dari bendahara diteruskan kemana nih? Apakah langsung request billing? Atau ke petugas operasional? Atau kemana? Di bendahara. Kan selesai bendahara, dilanjutkan. Nah, itu lanjutkan kemana? Siapa yang akan menerima? Ada yang bisa menjawab? Nanti takutnya saya jelasin. Kemana Bapak Ibu? Mana ya? Nah, jadi saya jelaskan. Harusnya tadi awal itu pertama adalah petugas operasional ya Bapak Ibu ya, yang melakukan proses yang di awal tadi. Nih, harusnya petugas operasional. Dari petugas operasional itu diklik lanjutkan tadi, nanti akan masuk ke bendahara penerima. Itu Bapak Ibu ya. Tapi di sini langsung dari bendahara. Kenapa? Mungkin di UPT Bapak Ibu SDM-nya cuma 5. Betul ya Pak ya? Jabatan petugas itu tidak ada. Yang ada cuma bendahara. Nah makanya si bendahara ini yang akan mengakomodir semuanya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini tadi bendahara, nanti akan masuk ke bendahara lagi. Jadi itu dia tuh seolah-olah kayak menggantikan petugas PBB tadi gitu Bapak Ibu. Logiknya begitu ya Bapak ya. Jadi udah sudah nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi dari bendahara ini nanti akan masuk ke bendahara lagi. Oke Bang, kita cek Bang, apakah dia masuk ke bendahara? Dari portalnya ya Bang. Biar kelihatan angka-angkanya itu. Nah, si bendahara login lagi nih. Dia lihat harusnya sih di tugas yang warna merah itu ada angka 1. Nah, ini betul Bapak Ibu ya. Tadi kan masih 0 ya Bapak Ibu ya.
Nah, di sini ada satu. Nah, di sini yang Bapak Ibu nanti cek setiap hari nih, saya ada nggak sih tugas gitu? Adakah yang harus saya lakukan di sistem ini? Nah, di sini Bapak Ibu cek nih di tugas ini. Jadi kalau di sini ada angka 1, berarti Bapak Ibu dapat tugas 1. Harus dikerjakan, harus diselesaikan. Caranya gimana? Klik saja angka 1-nya. Silakan Bang. Klik saja angka 1-nya. Nanti setelah diklik akan tampil seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada nih nomor permohonannya. Nanti itu nomor sistem. Terus permohonannya siapa tadi? Si bendaharanya. Namanya siapa tuh? Si Rio ya. Terus jasanya apa? Terus di waktu permohonannya tanggal berapa? Nah, statusnya itu adalah pengecekan dokumen. Nah, sudah dapat tugas, sudah diklik, muncul seperti ini. Lakukanlah evaluasi dengan cara klik tanda orange-nya, tanda pensil yang ada di bawah itu. Diklik tanda pensilnya, silakan Bang. Setelah diklik, nah muncul form yang tadi, yang awal tadi ya, yang tadi Ibu tadi. Nah, di sini Bapak Ibu cek lagi nih, apakah sudah sesuai atau belum. Dicek lagi. Sudah sesuai nama kapalnya, bla 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 yang lain. Terus di bawahnya informasi layanannya juga apakah sudah sesuai. Cara ngeceknya juga klik tanda pensilnya Bang untuk informasi layanannya. Nah, di sini apakah sudah sesuai nih? Ya Bapak Ibu ya, jamnya, ininya, jasanya. Kalau memang belum sesuai, si bendahara ini bisa melakukan perubahan juga Bapak Ibu. Jadi nggak perlu dikembalikan lagi gitu. Tapi kalau memang nggak mau repot, banyak banget kerjaan gue nih, gue kembaliin aja, bisa kembalikan gitu Bapak Ibu. Contohnya ya Bu ya. Jadi ini anggap sudah sesuai. Oke Bang, batalkan saja. Ini kita anggap sudah sesuai ya. Nah, sekarang si bendahara itu akan menentukan tarif PNBP-nya. Nah, klik tanda plusnya, tentukan tarifnya. Nah, terkait dengan jasa tadi Bapak Ibu, kode tarifnya berapa? Bendahara masing-masing mesti tahu. Berapa Bapak Ibu? Kode tarifnya 00 berapa? Monggo. Tadi jasa lagu ya Bang ya? Iya Pak. Ya. Berapa Bapak Ibu? 00 berapa? Ada yang ingat? 00 berapa? Sebenarnya kalau nggak ingat, bisa sih diklik yang di bawah tuh Bang. Coba diklik di bawah tuh Bang. Nah ini bisa nih. Cuman panjang ke bawah, kayak Ibu lakukan di Simpo nih, gitu loh. Ya Bapak Ibu ya. Cuman kalau mau cepet, kalau Bapak Ibu ingat, harusnya ingat sih sebagai bendahara ya. Karena itu 00 berapa? Bisa tuh diketik di atasnya. Ya, contohnya tuh Bang, kita ambil aja Bang. 00 berapa Bapak Ibu? Monggo. Berapa? Berapa? 0049. Kosongnya 3 kali ya? Coba Bang. Kosongnya. Nah itu, langsung muncul tuh yang hitam. Betul nggak sih? Saya kelihatan. Iya kan? Tergantung kelas sih Pak. Monggo salah sih. Bapak dari UPP ya? 49 Pak ya? Oke, kita klik 49. Simpan. Kelas 3 ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul nih nilainya 50. Terus GT perkunjungan. Nah, volumenya di sini berapa diisi Pak? Volumenya? Hah? Iya, volume. Berapa? 100. Anggap saja 100 Bang. Terus di sebelahnya itu apa tuh? Ada etnol atau kunjungan atau lainnya. Bang, berapa Bang? Satu Bang. Terus setelah itu diklik maka akan muncul nih Bapak Ibu. Nilainya adalah Rp5.000 ya Bapak Ibu ya. Jadi Rp5.000 sudah sesuai, tinggal disimpan. Kalau mau kasih keterangan silakan di situ ketik keterangannya. Contohnya, bro, tolong dipercepat dong. Contoh, ya. Tapi kalau enggak juga tinggal disimpan saja. Simpan. Tinggal disimpan. Terus di sini ada total. Harusnya total yang 5.000 itu otomatis di situ. Tapi dengan cara klik disclaimer-nya, Bapak Ibu, di bawah itu tuh. Coba Bang, diputar-putar Bang. Nah, tuh klik disclaimer-nya. Nah, di situ akan otomatis ya Bapak Ibu ya, muncul Rp5.000. Nah, setelah diklik muncul, tinggal dilanjutkan. Kalau nggak sesuai kembalikan saja Bang. Kayak tadi Bang ya, capek nih gua, kembaliin aja gitu. Gitu Bang ya. Klik lanjutkan Bang. Lanjutkan. Terus kalau sudah diklik lanjutkan,
Nah, dari bendahara ini akan kemana nih Bapak Ibu? Jadi bendahara merangkap sebagai petugas masuk ke bendahara lagi. Nah, dari bendahara setelah masukkan kemana lagi nih? Lanjut. Kemana Pak? Inquiry billing, ya Pak ya. Betul nggak statusnya Bang di situ? Betul Pak. Ya, harusnya inquiry sih. Tapi ada yang ngetik buat nilai rupiah itu Bang ya, yang otomatis ya. Iya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi jawaban Bapak Ibu harusnya benar. Harusnya statusnya inquiry billing. Si sistem ini akan melempar ke Simboni. Tapi di sini Bapak Ibu, kami mohon maaf, ada kelemahan sistemnya nih Pak, Bapak Ibu. Jadi kan tadi nilainya kan Rp5.000, Ibu ya. Nah, di situ tuh butuh ini ternyata untuk diketik nih Rp5.000 itu dengan kata-kata gitu, Rp5.000. Nah, sistem ini belum engine-nya nih belum otomatis, tapi nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi masuk ke tugas sebentar lagi nih. Jadi klik dulu Bang di bawah tugasnya Bang. Saya nggak salah. Jadi harus mengklik Rp5.000. Nah, saya berterus terang nih Bang, biar jangan ada dusta di antara kita. Betul Bapak Ibu ya. Jadi memang di sini itu kelemahannya sih Bapak Ibu. Jadi sama prosesnya, klik tanda orange-nya itu, terus nah 1 Januari. Ya. Ya Bang, silakan Bang. Nah di situ tuh butuh nih untuk menulis rupiahnya tadi sih. Nah ini, jadi harus ditulis nih Rp5.000 gitu Bapak Ibu. Ya, coba diketik Bang, Rp5.000. Nah terus lanjutkan. Nah ini varian yang kemarin saya sampaikan, varian yang nambah flow-nya ini. Oke, lanjutkan. Oke, setelah dilanjutkan, nah statusnya akan inquiry billing harusnya sih. Ya terus masuknya ke tugas bendahara lagi Bapak Ibu ya, karena si bendahara ini akan mendapatkan kode billing untuk disampaikan ke perusahaan untuk dibayarkan juga. Silakan Bang, masuk Bang. Masih minggu depan bisa. Iya. Bisa ketemu. Sabar Bapak Ibu ya, kita masih ngirim ke Simboni nih, masih generate katanya. Oke. Zoom dulu ya Bang ya. Iya, masih minggu depan. Iya, sekarang Bang. Mana tolong mikrofonnya sambil menunggu ya. Dua, Izin Pak, ini mau menyampaikan. Iya. Tadi kan di paparan ada sehati tes kan. iya, Nah, kita udah coba masuk nggak bisa, tapi Bapak udah lanjut jalan, jadi kita lihat aja dulu gitu loh. iya betul Pak. Bapak lihat dulu, Oh, nanti karena saya coba di sini untuk masuk nggak bisa juga. Ini tesnya. usernya pakai user Bapak ya, Iya, pakai nama Bapak maksudnya. Oke. yang sehati juga boleh itu dipakai itu maksudnya. Boleh sih Pak, tapi nanti untuk uji cobanya nanti kami kasih aknya Pak di sini. Oh itu berarti Setelah ini ya. Oh, ya, makanya saya sampaikan siap. Bapak perhatikan dulu aja. Siap. Nanti tinggal coba-coba Pak. Siap. Nanti kita kasih akses. Nanti yang menggunakan mic Bapak itu nanti dia yang di production Pak. Iya, yang di production. Yang per tanggal 1 loh Pak. Gitu Pak ya. Kenapa nih enggak langsung kita kasih? Karena pengalaman di Bali banyak yang salah Pak. Yang di production banyak request, kita bingung nih. Udah berjalan kan? Nggak mungkin kita kill lagi kan, dendanya berjalan. Makanya ini coba diperhatikan dulu Bapak Ibu. Nanti setelah ini kami kasih nanti aksesnya. Gimana Bang? Udah masuk Bang? Masih di jalan Pak. Di jalan? Di Simponnya gimana nih?
cukup lama sih Didorong dulu. Silakan. Mohon izin Pak Eka. Ya, Ada ada. pertanyaan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambrin dari YouTube. Dari mana Pak izin Pak? Wanci. Masih ya. Ya udah aja ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Pak. Ini kan sehat, ini kan semua yang dikerjakan, ini kan bendahara penerima. Yang masuk akunnya bendahara penerima ya Pak ya. Saya lihat tadi yang masuk akunnya bendahara penerima. Iya. Apakah itu kan termasuk kalau permohonan surat permohonan tadi seharusnya kan dari perusahaan pelayaran yang ditujukan ke pelabuhan. Dan tujuannya tadi saya lihat tujuannya di hati tadi yang masuk ke pelabuhan tujuannya. Jadi kan habis itu masuk lagi ke bendahara lagi, masuk ke bendahara lagi. Apakah tidak bisa reverse saja saat ini? Reverse saja langsung masuk lagi ke bendahara. Apakah kita keluar dulu dari akun bendahara baru masuk lagi ya teman Pak? Oh maksudnya di press langsung otomatis gitu. Iya, otomatis gitu. Harusnya bisa sih Pak. Bisa aja. Maksudnya itu Soalnya saya lihat tadi harus keluar dulu masuk ulang gitu. Agak lama gitu proses. enggak sih Pak. Harusnya nanti Bapak refresh aja sih di apanya di samping alamatnya itu Pak. Iya. Dapat langsung satu gitu Pak tugasnya gitu sih. Oh iya. Baiknya sih memang harus ada petugasnya Pak ya, gitu kan. Tapi di sini ya tadi saya sampaikan Pak, contohnya Bapak Ibu DM-nya cuma ada bendahara aja penerima, jadi dia sebagai bendahara gitu sih Pak. Gitu Pak ya. Oke Pak, makasih Pak buat sarannya Pak. Gimana Bang? Udah mau aja nih? Udah aja di arah timur. Halo? ya masih di dalam ada pikir Izin Pak Kak, ini kayaknya ada lagi dicoba ya, ada dari yang sedang antrian Pak, sepertinya ada yang coba juga ya, sebenarnya ya kan? Coba tunjukin yang nota tadi dulu Pak, nota yang proses selesai ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tadi di inquiry billing, nah nanti si bendaranya dapat nih nota tagih, terus kode billing akan dibayarkan gitu Bapak Ibu ya. Nah setelah nanti dapat itu, nah nanti tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya silakan Pak Didi. Nah ini Bapak Ibu, tinggal lihat ke bawah, paling bawah. Nah jadi ini ada invoice ataupun nota tagih. Nah coba diklik tanda matanya. Nah ini hasilnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nota tagih seperti ini. Nanti di situ ada kode billingnya, terus ada nama perusahaannya, nama kapalnya, GT, Anjang, sampai dengan tanggal jatuh temponya. Terus jasanya juga di bawah. Terus ke bawah. Lalu scroll ke bawah. Terus, nah di situ tuh ada tertera nama bendaharanya, ya Bapak Ibu ya, bendaharanya. Jadi kalau tadi yang kita coba kan si petugas PNBP ini merangkap sebagai bendahara. Jadi nanti di situ nama bendaharanya dua-dua tertulis tuh. Sebelah kiri itu nama bendaharanya, terus sebelah kanan nama bendaharanya. Kalau nanti login sebagai petugas PNBP, berarti sebelah kirinya nama petugas PNBP. Ya Bapak Ibu ya, ini contoh nota tagihnya. Terus setelah dibayarkan, maka akan muncul kwitansi.
kwitansinya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini kwitansinya. Jadi di kwitansi itu ada informasi apa nih? Dibayarkan berdasarkan nota tagih yang tadi nomornya bla bla bla, terus pengguna jasanya siapa, nama kapal, terus NTPN-nya menyatakan ini sudah lunas. Ya Bapak Ibu ya, kalau ada NTPN berarti sudah lunas. Terus setelah itu keterangannya nilai uangnya berapa, sampai dengan di bawahnya itu ada QR code yang dilegalkan oleh bendahara masing-masing. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mau merekamnya nanti dari sini saja. Ya gitu Bapak Ibu ya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu untuk jasa kapal.